Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita kaji bersama tafsirnya di majelis kita kali ini dari surah Al-Baqarah ayat yang ke 159 sampai 162. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, mereka menyembunyikan ma, pada apa yang anzalna, kami turunkan, minal bayyinat, dari berbagai macam bukti kebenaran, bukti mukjizat, kitab. Nah, itu disembunyikan. Wal huda, dan juga dari petunjuk, bersama tafsirnya pun juga disembunyikan. Mim ba'di ma, sesudah bayyanahu, kami jelaskan dia, linnas, buat manusia, fil kitab, yang ada di kitab itu. Ini sifatnya Yahudi. Kurang lebih mereka mendapatkan minimal dengan sebab 3 perbuatan mendapatkan ancaman diputuskan sebagai orang zalim, rajanya zalim. 3 itu apa? 1, punya kitab disembunyikan.
gak disampaikan pada umat. Yang kedua, diingatkan berpaling, orang rewes. Ketika ditanya oleh umat, membimbing kepada umat hasil karangan. Tiga perbuatan itu minimal, mereka diancam orang zalim dengan derajat paling. Sebagaimana menjelaskan, waman adlamu mimman katama syahadatan inda minallah. Ini di Al-Baqarah. Enggak ada orang yang paling zalim kalau bukan orang yang menyembunyikan kitab Allah. Ketika mereka diingatkan berpaling, mereka juga diancam paling zalim sebagaimana firman-Nya, waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi summa a'rada anha. Tidak ada orang yang paling zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah mereka berpaling. Yang ketiga, ketika mereka berfatwa hasil karangan juga diancam zalim dengan kelas paling. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ila Islam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Enggak ada orang yang paling zalim daripada orang yang bikin dusta atas nama Allah. Bukan dari Allah, katanya dari Allah. Bukan dari Rasul, katanya dari Rasul. Bukan dari kitab, katanya dari kitab. Ngarang. Contohnya sholawat karangan banyak kan, hasil karangan. Paling zalim berarti orang yang berada pada kondisi paling gelap, sehingga paling sesat, paling celaka. Ketika berada di neraka jelas paling berat, karena az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah, perbuatan zalim menyebabkan gelap. Itulah orang yang mal'un, la'ana mal'un. Napa manane mal'un? Di laknat. Apa mananya dilaknat? Dijauhkan dari rahmat. Kalau rahmat Allah itu surga, laknat berarti neraka. Dijauhkan dari surga berarti berada di neraka. Dilaknat berarti nggak masuk surga karena berada di neraka. Karena ketika lewat kecebur nggak bisa keluar. Ini sifatnya Yahudi seperti itu. Peringatan kepada kaum muslimin, jangan niru sifatnya wong Yahudi. Adakah di masyarakat sing niru sifatnya wong Yahudi? Ya banyak. Kajian sekali kumpul soal 15.000 apa yang dikajikan. Adakah ayatnya, adakah hadisnya? Andaikan ada, betulkah tafsirnya, betulkah syarahnya? Nah, itu kenyataan yang ada di masyarakat. Makanya di dalam Al-Fatihah kita selalu berdoa dengan ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah untuk dibimbing menuju jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang Allah memberi nikmat kepada mereka. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Saya minta seperti dia. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Satu, para nabi. Dua, para siddiqin, orang yang jujur, benar. Tiga, para syuhada, mati syahid. Empat, para sholihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang maghdub, orang yang dimurka. Siapa? Punya ilmu gak diamalkan, prosesnya ilmu dibuang. Diingatkan berpaling, fatwanya ngarang. Nah itu. Jika ketika dakwah di masyarakat nggak membacakan kitab Allah, nggak menjelaskan sunnah Rasul,
Enggak membacakan kitab Allah ditafsirkan dengan sunnah Rasul pemahaman sahabat. Nah, ketika ngaji apa? Lembo, guyon, lawak, bahkan perdukunan, bahkan pemalingan. Nah, ini perkara yang jelas amat sangat bahaya. Perkara yang amat jelas bahaya. Masyarakat jumlahnya sak pirang-pirang seperti itu. Makanya kita selalu dibimbing untuk memohon perlindungan supaya tidak termasuk mereka. Karena itu resikonya dilaknat. Berat kalau begitu. Illal ladzina tabu, kecuali mereka yang mau tobat. Tobat punya mana roja, rujuk. Semula lurus lalu nyimpang. Ketika diingatkan kembali ke jalan lurus lagi. Nah, merujuk ke jalan yang lurus lagi. Berarti nyimpangnya itu dibuang. Tapi tobat itu gak kena disemayani. Oh, tak tobat aku, paling ditobati entek. Bisakah? Wangil. Karena untuk bisa tobat itu unsurnya berat. Apa? Harus tahu ngerinya neraka lewat dalil-dalil yang sahih. Ngerti dhisik ngerinya neraka. Yang kedua ada rasa ngeri. Bukan sebatas tahu, tapi ada rasa ngeri. Yang ketiga, yakin kecebur neraka karena jelas salah. Yang keempat, rumangsa enggak kuat. Apakah semua orang yang ngerti ngerinya neraka mesti ada rasa ngeri? Belum tentu. Apakah orang yang melakukan dosa yakin kecebur neraka? Banyak yang bangga dengan dosa. Bagaimana dia akan histeris? Oh, enggak ada rasa takut. Makanya menjauhi dosa lebih mudah daripada tobat. Makanya ojo ngenteng nih, paling tak tobati beres. Siapa bilang orang bisa tobat? Ini tanda orang yang selamat ketika sudah jelas nyimpang, diingatkan, dia tinggalkan penyimpangannya, kembali menuju ke jalan keselamatan. Wa aslahu, dan mereka mengadakan pembenahan. Berarti harus meningkat. Anda kan punya kendaraan bermesin, servis dan koyo anyar neh. Kemudian ketika dia bermasyarakat, wa bayyanu, dan mau menjelaskan. Berarti semula ayat yang ia sembunyikan sekarang didakwahkan. Sehingga enggak disembunyikan lagi, sekarang didakwahkan, dibacakan ayat, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Nah, begitu didakwahkan. Faulaika, maka mereka yang mau seperti itu, atubu alaihim, saya beri tobat kepada mereka. Tobatnya ditompo. Kenapa? Karena wa anat tawwabur rahim, saya zat yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Termasuk makna ar-rahim, bentuk sayang Allah, yaitu orang salah tidak segera dihukum tapi diilikni, diberi kesempatan berbenah. Itu diantara hikmah nama Allah ar-rahim. Itu hikmahnya luas. Ar-rahim itu hikmahnya luas. Kalau dikaitkan ayat, dikaitkan dengan nasib orang beriman di surga, wa kana Allahu bil mu'minina rahima, kepada mukmin oleh itu rahim. Rahim di situ maknanya memberi rahmat bersifat terus. Kalau rahim berkaitan dengan kesempatan taubat, tawwabur rahim, rahim di situ adalah Allah ketika menghadapi hambanya yang salah,
itu diingatkan, diberi kesempatan berbenah, bahkan berulang. Itu termasuk makna Ar-Rahim, memberi kesempatan berbenah, karena besarnya kasih sayang Allah. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kufur, memasang cover, memasang tutup mata, gak mau melihat ayat-ayat Allah, telinga gak mau mendengar, pikiran gak mau merenungkan, hati gak mau menampung ayat-ayat Allah, sehingga mereka hanya mengikuti kemauan pemikiran dan hawa nafsu. Yang mereka perbuat adalah perkara yang menyenangkan mata sementara, telinga sementara, dunia sementara, itu yang mereka buka kepada ayat, mereka kufur, menutup diri, gah ngrungokni. Wa matu, dan mereka mati, bahum di mata kondisi mereka itu kufarun, tetap kafir, nggak tobat. Wa ulaika mereka yang seperti itu, alaihim akan menimpa kepada mereka laknatullah, laknat Allah. Allah menyatakan kamu di neraka, tidak dikeluarkan, tidak masuk surga. Itu Allah memberikan ketetapan senada itu. Wal malaikatnya dapat laknatnya malaikat, yaitu malaikat itu berdoa, ya Allah, orang seperti itu jauhkan dari rahmatmu. Wan nasi ajmain, dan manusia semuanya, orang-orang beriman juga mendoakan, ya Allah, orang seperti itu jangan kau beri rahmatmu. Karena jelas menyalahi, gak mau tobat, ini malah maneni, bahkan mengancam kepada yang mengingatkan, bahkan membunuh. Termasuk semut-semut yang ada di daratan, ikan-ikan yang ada di laut, mereka juga sama melaknat. Berapa jumlah semut? Berapa jumlah iwak nek laut? Orang cilik-cilik biasa nggih bumbu ngoten niku pinten jumlahnya? Teri. Itu semuanya itu ada makhluk yang bertasbih. Orang kafir itu dosanya itu berdampak kepada kerusakan alam. Ibaratnya ngentut mencemari udara, akhirnya dihirup oleh orang yang bernafas, apalagi rokok. Wah, itu malah nyebar penyakit, disebar di udara, dihirup orang. Cara minta maaf gimana? Makanya siapa yang masih merokok, leng rokok itu di ruangan tertutup, gak boleh bocor. Rokokmu yang kamu hisap sendiri, gak boleh bocor. Kalau bocor berarti dosamu double. Kamu melanggar hukum Allah, kamu merusak dirimu, kamu merusak lingkungan. Kalau kamu minta ampun kepada Allah lebih mudah, tapi kamu minta maaf kepada lingkungan, gimana caranya? Nah, seperti itu. Nanti akan melaknat. Bahkan perokok pasif itu lebih berat daripada perokok aktif. Makanya itu kena laknat. Dan biasanya orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, rokok itu tidak bisa dipisah. Sampai mereka punya kaidah seolah dalil nopo. Barmangan kok enggak ngerokok, podo karo bar gak cebok. Top nggih. Dipelopori seperti itu ciri khasnya. Makanya pantas mereka mendapatkan laknat. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhum, tidak diberi keringanan, anhum dari mereka, aladzabu siksa. Walahum, tidak juga mereka yundurun, diberi tangguh. Kenapa? Lah diberi tangguh nggak tinggi kok, malah nantang ya. Matahu, kapan dia? Diberi tangguh itu malah nantang loh nggih. Napa tantangannya? Matahu, kapan dia?
yastajilunaka, njaluk disegerakan. Mana mungkin diberi kesempatan mereka akan bermanfaat. Pohon diberi memang nggak tinggi. Berikutnya makna ayat, makna dari ayat-ayat di atas, ada kembali asyaku, susunan ayat ba'dal ijabati, setelah Allah memberi jawaban antaharuji ba'dil muslimin, dari merasa dosanya sebagian orang Islam, minas sa'yi, ketika sa'i baina sofa wal marwata, dan sofa wal marwati, antara sofa dan marwah. Jadi ayat 158 itu menceritakan umat Islam ada yang merasa dosa sa'i antara sofa dan marwah. Kenapa? Karena kesan yang mereka dapatkan selama ini, di sofa itu ada berhala, di marwah ada berhala. Orang musyrik mengadakan penyembahan di dua tempat itu, sofa dan marwah. Sementara keberhalaan simbol kesyirikan. Karena itu markasnya orang musyrik, ya umat Islam merasa dosa sa'i, sofa dan marwah. Akhirnya dikatakan, kamu jangan merasa dosa hanya gara-gara melihat mereka yang punya perilaku nyimpang. Mereka memiliki berhala di sofa dan marwah, itu penyimpangan mereka. Semula sofa marwah itu merupakan tempat yang steril dari berhala, bagian dari manasik haji. Di sofa menghadap kiblat, menyanjung kepada Allah, memperbanyak doa, lalu menuju ke marwah menghadap kiblat, banyak menyanjung Allah, berdoa, kembali ke marwah, kembali ke sofa, terus sana sini sampai 7 kali. Itu syiar. Sekarang berhala sudah dihapus, makanya sofa marwah sudah tidak ada kesan simbol manasiknya wong musyrik, tetapi dikembalikan kepada manasik asli. Makanya kamu jangan merasa dosa. Kenapa? Itu syiar, itu bagian dari ritual orang melaksanakan umroh, sa'i, sofa, marwah. 158 cerita seperti itu. Kembali kepada pembahasan ayat yang sebelumnya, yaitu banyak menceritakan perilaku Yahudi. Di sini kembali cerita perilaku Yahudi lagi. Adapun berkaitan sofa marwah, itu fungsinya ada Allah mengembalikan ila tandid. Nah, berkaitan ayat ini ya, Allah memberikan tandid, ajakan untuk waspada, ajakan untuk waspada, tandid, awas, ajakan untuk waspada, semakna dengan takhdir, kewaspadaan. Bicara ini ulama'i ahli kitab akan perilaku dosa ahli ilmunya ahli kitab. Ya, ini ahli kitab itu banyak yang nyimpang, waspada. Dan semakin ke depan semakin banyak. Karena Hudzaifah bin Yaman itu pernah tanya pada Nabi SAW, dulu kita di masa gelap, dengan diutusmu menjadi terang, apakah nanti juga datang masa gelap, masa terang? Dijawab, iya. Dulu gelap, saya diutus menjadi terang, saya mati, redup, nanti juga ada pembaharu terang lagi, akan redup lagi, akan datang kondisi terang, tapi terang berikutnya itu diselimuti oleh dukhon asap. Ketoknya apik tetapi elek. Wa ma tukhonuhu, asapnya itu apa? Yaitu du'atun ila abwabi jahanam, para dai yang mengajak ke pintu jahanam, ulama ulama mudhilin. Penampilan bajunya baju dai, lesannya lesan dai, lingkupnya lingkup dai, tetapi yang didakwahkan
penyimpangan ayat, penyimpangan akidah, tetapi katanya itu adalah Islam, katanya sholawat, tapi bukan. Promosinya pakai promosi fadilah sholawat, tetapi sholawatnya bukan yang diajarkan. Makanya waspada, maka bila kita nggak belajar akan terbawa, dan rata-rata masyarakat terbawa, dan mereka dengan tidak menjelaskan ayat berarti membodohkan kepada masyarakat, ya kan? Masyarakatnya nggak dimbeneh ini dengan ilmu, dengan Al-Quran ditafsirkan pakai sunnah pemahaman para sahabat. Akhirnya kesibukan mereka rata-rata Quran kangge nopo? Jimat, dibuntel kan nggih? Maca nulis ayat kursi dibuang diombe nggih. Ayat-ayat ditulis dibuntel didondomi damel napa? Damel jimat. Diwaca sedina tamat nggih. Wong mati ABC nggih. Hanya dilombakan. Ngeri enggak bahayanya? Mana mereka yang mengkajikan Al-Quran? Nah begitu, itu mengerikan. Maka waspada akan perilaku dosa ahli ilmunya, ahli kitab. Yahudi dulu banyak, umat ini yang melu-melu gaya Yahudi itu banyak. Karena pesan Nabi SAW, latat tabiuna sunana mangkana qablakum, kamu pasti akan mengikuti jejak perilaku orang sebelum kamu. Artinya dengan sebab kebodohanmu kamu disesatkan, akhirnya manut. Ditanya apa mereka Yahudi Nasara, jawab Nabi, paman ya saponeh. Kalau gitu banyak orang yang terbawa. Di kanan kiri kita terlalu banyak yang seperti itu. Kayaknya ahli kitab. Maka waspada. Wada'watim, dan ayat ini mengajak kepada, mengundang kepada mereka ila taubate, hei ahli kitab yang nyimpang, tobato kamu. Nyimpangmu tinggalkan sekarang, berjalanlah ke jalan yang lurus, biidharil haq, dengan menampakkan yang hak. Bacakan Quran, ditafsirkan dengan sunnah pemahaman sahabat. Masjidmu hidupkan untuk kajian tafsir. Wal imani bi, dan mengimani kepada al-haq. Fa akhbara ta'ala, maka di sini Allah Ta'ala mengkhabarkan annal ladzina yaktumuna, orang-orang yang menyembunyikan ma anzalahu, apa yang telah Allah turunkan, minal bayyinat, dari bukti-bukti, wal huda, dan petunjuk, fit Taurati, yang ada di Taurat, wal Injil, ada di Injil, min sifati rasuli, dari sifatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika membaca Taurat, Injil, kenalkah akan sifat Nabi? Iya, karena Nabi kita sudah ditulis di sana. Allah menjelaskan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kenal pada Nabi kita seperti orang tua kenal kepada anak. Di masyarakat kita sering kan, jane ngaji kono kuwi ya bener, sing bener ya ngono kuwi. Pernah mendengar? Tapi ra umum. Sing model ngene siji loro, aku lek melu-melu ku melu dikucilne pisan, bah gak kuat aku. Jane sadar mereka. Wonten sing wonten mriki kuwi tengene ngono kabeh. Kayaknya banyak. Engko gawe masjid kene ya ngono. Wong kene tok pira? Nah, titik kan ya. Piye kondisi lingkungan? Sadar itu, jane sing bener ya kuwi. Tapi enggak duwe det, enggak punya daya. Karena nyulanya dengan tradisi umumnya, gak umum, dikomentari, dirasani. Makanya orang semisal Abu Jahal itu paham kalimat la ilaha illallah. Abu Thalib ya paham. Sehingga karena dikomentari kuwi sing gak kuat. Dicaci maki masyarakat luwih lara timbang dibong nek neraka. Ngene bahasane.
Wong model ngono kuwi ngerti ya enggak bermanfaat. Jadi mereka itu sebenarnya itu paham. Kita pun ketika menyampaikan dakwah kita jelaskan, bersuara, bisa didengar. Saya yakin banyak yang mendengar. Jin saja hadir. Nah ternyata kebenaran yang sudah diketahui itu ternyata disembunyikan. Prosesnya seperti kita sebutkan. Makanya mereka tuh diingatkan, ketika kamu menyembunyikan tobato, kamu kan sudah tahu, sekarang kerjakan, dakwahkan, benahi dirimu. Wal amri bil imani, isinya perintah untuk beriman bi kepada yang hak, wa bima jabihi, dan apa yang datang dengan yang hak minadin dari agama ini. Apabila mau bejo, bila tidak mau, dikatakan di sini haula, mereka itu al-bu'ada, orang-orang yang jauh. Bu'ada ikut wazan du'afa, bu'ada, bu'dun, bu'ada, du'afa, bu'ada, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Yal'anuhumullah, Allah melaknat mereka. Awas, ini dilaknat ini. Ngerti sing hak orang tandang panggah tok delik nih sampai mati kamu nggak berubah, berarti nantang laknat dari Allah. Bukan Allah saja, watal anu makan melaknat kepada mereka al malaikatu, para malaikat, wal mukminun, dan orang beriman. Malaikat itu doanya mustajab. Orang beriman bertauhid yang takwa juga mustajab. Semut-semut ikut mendoakan karena mereka jadi korban dosamu. Ikan-ikan di laut juga mendoakan kecelakaan. Kenapa? Mereka juga jadi korban dosamu. Hadza ma tadammanathu al-ayatu al-ula. Ini apa yang mencakupnya ayat pertama. Bil ayat at-tasi'ah wa khamsin ba'da mi'ah, 109 kandungannya seperti itu. Wa fil ayatil lati ba'da, dan pada ayat berikutnya. Bil ayat as-sitin ba'da mi'ah yang ke-160. Istasna ta'ala, Allah ta'ala mengecualikan minal mubadin, berkaitan orang yang dijauhkan, min rahmatihi, dari rahmatnya. Siapa? Kok dikecualikan? Yaitu mantapa, orang yang mau tobat. Min ulaikal al-katimin, dari mereka wong sing menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan lil haqi, untuk kebenaran. Ba'dama arafu, setelah mereka mengenal kebenaran. Fabayanu, maka mereka setelah tobat juga menjelaskan. Tobat untuk pribadinya kembali, ketika bermasyarakat dakwah. Apalagi dulu ketika sesat, banyak orang yang disesatkan. Bah, aku sik pas sesat piro sing tak sesatne. Kathah mboten. Ya sekali ngaji sing ngrungokne 15.000 niku kareng kowe wayah tobat ngoten wani iso mboten nekane wong tiyang sing 15.000. Sing dhisik teko tak sesakne sekarang bali tak lurusne. Saged goleki? Harus menjelaskan. Karena mereka telah kamu sesatkan, kamu kembalikan. Maka itu harus semangat dakwah, waslahu, dan mereka berbenah. Fahaula, maka mereka yang mau tobat seperti itu, yatubu alaihim, Allah akan memberi tobat kepada mereka, wa yarhamum, dan Allah akan merahmati mereka, wa dan Allah at-tawwabu ar-rahimu, zat yang maha menerima tobat lagi maha penyayang. Wa fil ayati salisati, pada ayat yang ketiga, bil ayat al-wahid wasitin ba'da mi'ah wa rabi'ah, bil ayat as-saniyah wasitin ba'da mi'ah, 161 162. Akhbar ta'ala, di situ Allah Ta'ala mengabarkan annal ladzina kafaru, sesungguhnya wong sing panggah kafir, delikne ra gelem, ra ngrewes, min ahli kitab, dari ahli kitab, wa dan juga yang lain-lain,
bi nabihi yang kufur pada nabinya, watini dan kufur pada agama nabinya, walam yatubu mereka enggak mau tobat, famatu maka ketika mereka mati ala kufrihim di atas kekafiran mereka, anna alim sesungguhnya kepada mereka laknatullah akan dapat laknat Allah wal malaikati wan nasi ajmain. Walidha kan itulah fahum maka mereka itu matrudun orang yang diusir, mub'atun dijauhkan, minna rahmati dari rahmat Allah al-ilahiyati rahmat bersifat ketuhanan, rahmat yang Allah berikan. Wa ya al jannatu surga khalidun mereka kekal, wa ya al jannatu khalidun dijauhkan dari rahmat Allah surga di neraka mereka kekal, fi jahannam di neraka jahanam, la yukhaffafu anhum tidak diringankan dari mereka adzabu siksanya, wala yumhalun mereka juga enggak diberi tangguh, payak tadun akhirnya mereka menyampaikan alasan. Memang diberikan waktu tangguh malah nantang kok. Sudah kadung mati tobat, waktunya habis. Ibaratnya diomongi iki jam pemberangkatannya dundur 10 menit malah dolanan, begitu budal njaluk sepure kon mundur purun mboten. Nah sepure ra gelem ajal ya lebih ndak bisa. Nah begitu. Min italayati diantara bentuk petunjuk dari ayat ini, pertama hurmatu kitmanil ilmi, haramnya menyembunyikan ilmu. Yahudi itu mahir menyembunyikan ilmu. Quran hanya dibaca nggak ditafsirkan isinya yang lain, akhirnya ilmu itu jadi hilang. Walaupun mereka mengatasnamakan ngaji, tapi yang diji itu aneh-aneh. Makanya menyembunyikan ilmu itu hukumnya haram, mendakwahkan hukumnya wajib. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba min qablikum la tubayyinuna lin-nasi wa la taktumuna. Allah mengambil janji kepada orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apa janjinya? Kamu harus menjelaskannya kepada manusia dan kamu nggak boleh menyembunyikan. Wa fil hadis as-sahih, pada hadis yang sahih, resiko orang yang menyembunyikan ilmu. Man katama ilman sopo sing menyembunyikan ilmu. Sejak nggak mau belajar atau paham tapi nggak mau menjelaskan, atau membaca Quran tapi dipalingkan makna, itu nanti bisa ujung-ujungnya ilmu akan hilang. Al-jamahullahu, Allah akan basa sapine ngeluh. Napa basa Indonesia ngeluh niku? Hidungnya sapi dibolongi, dipasang tambang sehingga digunakan untuk mengendalikan. Sapi ini meronta, berot-berot, ditarik tambangnya, hidungnya sakit, ya mandek gitu kan. Nek wedhus cencang gulune, pitik cencang sikile ngoten nggih. Lek wong kafir sing dikeluh mungkin terus pundi kira-kira? Apa ya irunge apa mulute? Atau gimana? Wallahu alam bagaimana cara ngeluhnya. Tapi yang jelas itu mereka nggak bisa berkutik, nggak bisa lari dari siksa. Bi lijamin minna, dengan pengendali dari neraka. Nek sapi tambangnya bukan api, paling mek bolongnya tok itu mungkin gaya api, bar kuwi nggak gaya api lagi.
ya tambang. Ini keluhnya pengendali itu pakai api. Seperti apa? Allah alam. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi zurufin muayyanatin, di sebuah kesempatan tertentu, laula ayatun, andaikan bukan karena adanya sebuah ayat min kitabillahi, yang ada di kitab Allah, andaikan gene ayat ma haddastukum hadisan, aku giyah cerita hadis. Sebabnya orang yang punya ilmu sosialnya harus mendakwahkan, akhirnya saya harus membacakan hadis. Pomo ayat itu ndak ada, giyah. Kenapa? Apa buatan resikonya? Resikonya apa? Dakwah niku lek bener wonten jaminan gaji mboten? Jaminan pensiunan. Ya skill mbayari ya sapa? Wong ngrungokne tok kupingku kering ngoten nggih. Tapi lek lawak ya sing ngrungokne akeh, nggih mboten? Lek lawak sing ngrungokne ya akeh, bayar pira gelem. Sementara mereka kepada dakwah itu benci, walakin la tuhibbuna an-nasihin, kamu enggak suka kepada juru nasihat. Gimana mereka mau bayari? Wong itu sudah dikuasai rasa benci, sudah berdana sendiri, berat, dimusuhi. Andaikan nggak ada ayat, aku giyah ngelakoni dakwah. Tapi karena ada ayatnya, ya wes tak lakoni. Sehingga nanti dapat iming-iming gajimu surga, bukan gajimu dunia. Karena dunia ketika kamu mati enggak kamu bawa. Kalau gajimu surga, nah kamu nanti akan mati. Maka ketika mati itu istirahat dari beban dunia. Ketika sudah selamat ditanya, dia menikmati nikmat kubur. Nah, semoga kita yang dapat nikmat kubur. Apa itu ayatnya? Wa ta'ala yang baca ayat, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yanahumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari bukti-bukti kebenaran dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia yang ada pada kitab, nah orang yang menyembunyikan itu akan dilaknat oleh Allah, dan mereka-mereka yang akan melaknat juga melaknatnya. Maka dengan ayat ini akhirnya Abu Hurairah berdakwah. Dan yang kedua, yustaratu, disyaratkan li taubati man afsada, untuk tobatnya orang yang membuat kerusakan, fi zalimi, pada kezalimannya, wajali, dan kejahilannya. Apa syaratnya? Islahu ma afsada, dia harus membenahi. Bukan tobat ngapura kapok, ndak cukup, tapi harus membenahi. Sire bandem pitik, watune ngenai kaca mae tanggane. Cukup ngapunten mboten nyejo, saged? Di depan Allah boleh, tetapi di depan makhluk ijolono. Dulu menyembunyikan dakwah, tobat sekarang kamu harus dakwah. Dulu kamu menyesatkan orang, kamu cari siapa yang kamu sesatkan, omongono balik. Piye lek goleki? Cek urip. Ora HP-ne, cek iso dikirimi. Lek gak duwe HP, poneh mati pisan. Kole ngentang alam kubur ngoten iki. Gak bisa. Itu harus mengadakan pembenahan. Maaf saja apa yang dia bikin kerusakan, bibayani ma kharrafa, dengan menjelaskan apa yang ia takhrif, ia rekayasa, au badala, atau yang ia ganti, au ghaira, atau yang ia rubah. Model-model menyesatkan gimana sekarang wong sing tak sesakne golek ono.
Kamu luruskan. Sepurane yang dhisik rasa sakne sekarang ngono ki salah, sekarang sing bener ngene, ayo tobat. Wa idhari ma katama, dan ia menampakkan apa yang ia sembunyikan. Wa adai ma akhadahu bil haq, dan dia menunaikan apa yang ia ambil tanpa alasan yang benar. Salisan ketiga, man kafara wa mata, sapa sing kafir dan mati ala kufri, di atas kekafirannya, min sairinas, dari semua manusia. Ini kafirnya Yahudi atau kafirnya yang lain-lain, pokoknya kafirnya wong kafir semuanya. Yulqa fi jahannam, akan dicampakkan di jahanam ba'da mauti, setelah matinya, khalidan fil adab, siksanya dibikin kekal di dalam siksa. Muhaladan, dikekalkan, la yukhaffafu anhu, tidak diringankan, wala yunzaru, dan tidak diberi tangguh, payak tadiru, akhirnya dia mengajukan alasan banding, nggak bisa. Wala yafturu anhul adab, dan tidak putus darinya siksa, fayistarihu, akhirnya istirahat, nggak ada itu. Yang keempat, rabi'an jawazu laknil jahirin, boleh melaknat kepada orang yang terang-terangan bil ma'asi. Aja dolanan mercon mribane tanggane, caine padha nangis, sing sepo-sepo padha jantungan, malah dibledosne sandeng lawang. Itu dilaknat boleh. Dilaknat boleh. Muga-muga wong sekaya wamu celaka. Muga-muga kupingmu kebledosan, muga-muga tanganmu kebledosan. Oleh ditungakne. Kenapa? Diomongi ora kena, tapi diomongi dhisik. Karena ada diomongi ngene malah mbledosne mercone sanding lawang malah ngono gitu. Ini malah dekat. Ngece, ngoten nggih. Napa ngece niku? Itu boleh dilaknat. Kenapa? Dia melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Ka syirabil khamr, seperti peminum khamr, termasuk merokok. Yang resikonya rokok itu ternyata jelas merusak pada lingkungan. Wal murabin, dan orang yang melakukan riba. Wal mutasabihin minarijal binisa, wong lanang sing macak perempuan. Wa minanisa birijal, perempuan sing macak laki-laki. Do mengira kena, aja banci, ngengkel. Nah, semoga kamu dilaknat, itu boleh. Kenapa? Mereka wis diomongi, ini malah manen. Selesai kita membaca materi, berikutnya kita masuk kepada rangkuman. Temanya sebab bermanfaatnya ilmu. Kita ambil tema itu. Apa temanya yang kita angkat? Bentuk rangkumannya sebab bermanfaatnya ilmu. 1. Sadar hidup itu untuk ibadah. Kita rangkum begitu dengan sebuah judul sebab bermanfaatnya ilmu. Artinya ilmu yang kita cari itu bermanfaat. Kita baca Quran bermanfaat, kita baca sunnah bermanfaat, kita membaca pemahaman fatwa wasiat sahabat orang soleh itu bermanfaat. Dan berbagai macam ilmu yang kita cari, yang kita diperintahkan carilah, itu bermanfaat. Nah, kita akan melihat sebab-sebabnya apa saja. 1. Sadar hidup untuk ibadah. Sadarkan dulu hidup itu untuk beribadah. Lah hewan hidup untuk makan, tapi manusia hidup untuk ibadah. Makan itu sarana. Wis parek terus nyapo. Lah kewan turu, nggih mboten? Lah kewan turu, luwe mangan neh. Makanya mangan turu, itu hewan. Manusia dange wis sehat kudu ibadah. Cari ilmu, beramal, berdakwah, menolong orang. Yang nomor 2,
ibadah haram tanpa ilmu. Ini langkah yang kedua, ibadah itu haram tanpa ilmu. Karena ayatnya jelas, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan berbuat di mana kamu enggak punya ilmunya. Nomor 3, ketika mencari ilmu diniati. Ketika mencari ilmu diniati untuk menyembah Allah pakai cara Allah. Yang ketiga, ketika mencari ilmu diniati, apa niatnya? Untuk menyembah Allah pakai cara Allah. Termasuk kita kesini ya itu nanti tujuannya, niatnya begitu. Saya datangi majelis ilmu untuk nyembah Allah pakai cara Allah. Karena iblis nyembah Allah dengan cara pendapat pribadi. Pengagum budaya nyembah Allah dengan warisan nenek moyang. Tidak boleh nyembah Allah pakai cara Allah. Makanya kaji Quran, kaji sunnah. Itu sebab ketiga, supaya ilmu bermanfaat. Yang keempat, waspada ilmu syar'i digunakan untuk mencari dunia. Waspada ilmu syar'i digunakan untuk mencari dunia. Aku tok sangone piro? Lek ora gah. Gak boleh. Atau bisa dipesen, lek gelem ngotak ngatik ngene satu penyesatan nanti bonusnya sekian, sama saja itu. Adakah wong sing ngotak ngatik? Banyak. Apalagi perang mass media, buzzer ini panggil pinter ngotak ngatik lagi, membuat subhat. Itu yang keempat, supaya ilmu bermanfaat adalah waspada ilmu syari untuk mencari dunia. Artinya ojo nganti ilmu syari digunakan untuk mencari dunia. Yang kelima, mengaca kepada kefasikan Yahudi. Mengaca kepada kefasikan Yahudi. Apa makna mengaca kepada kefasikan Yahudi? Yahudi kuwi fasik, aja melu-melu dadi wong fasik, maknanya gitu. Wong Yahudi kuwi fasik, aja melu-melu wong fasik. Itu namanya mengaca kepada kefasikan Yahudi. Allah menjelaskan, wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kamu jangan sampai punya sifat seperti sifatnya wong yang diberi kitab tempo dulu. Fatala alaihimul amadu, semakin panjang waktu mereka jalani, faqasat qulubuhum, semakin ini semakin atos. Kenapa? Wa katsirun minhum fasikun, kebanyakan fasik, yaitu meninggalkan ketaatan. Ya kira-kira bar ngombe obat langsung ngombe teh, bar ngombe obat langsung ngombe banyu kambil, bar ngombe obat langsung ngombe susu. Nira ngenteni dhuwit piro? Mari mboten? Fasik itu lebih membahayakan karena semula tahu sekarang ditinggalkan. Nomor 6, tobat dari menyembunyikan ilmu dengan cara dakwah yang benar. Nomor 6,
supaya ilmu bermanfaat. Yang keenam, tobat dari menyembunyikan ilmu dengan dakwah yang benar. Artinya supaya ilmu bermanfaat, tobato dari penyakit fasik, kemudian wujudkan sekarang dengan dakwah, dengan lurus. Itu cara yang keenam. Terakhir yang ketujuh, resiko tidak tobat akan menjadi orang yang dilaknat. Resiko tidak tobat menjadi orang yang dilaknat. Nggak tobat itu dilaknat. Titik. Itu harus disadari. Sehingga kalau punya keinginan ilmu itu bermanfaat, makanya segera tobat. Sebab apabila kamu tidak tobat, kamu nanti dilaknat. Saya ini akan mendorong untuk bertobat karena ingin lari dari laknat. Laknat Allah, laknat malaikat, laknat semua makhluk, di neraka kekal, tidak dikeluarkan, tidak diringankan, tidak diberi waktu tangguh. Kan ngeri kan ya. Bentuk laknat neraka kan mengerikan sekali. Demikian yang kita sampaikan di taklim kita sore hari ini, 4 ayat dari 159 sampai 162. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.